Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun usikum bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah. Mengawali agenda salat Jumat kita, marilah kita memuji Allah, marilah kita mengagungkan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita hidayah sehingga kita semua menjadi orang-orang Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tentu kita bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah adalah sebesar-besarnya nikmat bagi kita. Hidayah hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai dan Allah sukai. Hidayah adalah merupakan nikmat pembuka nikmat-nikmat yang lain. Maka dari itulah, sebagai seorang muslim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan betapa jahilnya manusia, betapa zalimnya manusia apabila dia mensyukuri nikmat kekayaan, apabila dia mensyukuri nikmat kesehatan, apabila dia menyebut-nyebut nikmat-nikmat dalam hidupnya tapi melupakan nikmat keislaman dan hidayah. Karena hidayah adalah pangkal segala kebahagiaan. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang baik, marilah kita contoh beliau, karena beliau adalah sebaik-baik teladan. Sunnahnya merupakan sebaik-baik contoh. Bagi kita seorang muslim, tidak ada manusia sempurna yang patut diikuti dari ujung ke ujungnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah menjadi umatnya yang baik. Sebagai wujud terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, kita banyak-banyak bersolawat. Kita mohonkan kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan rahmat dan diberikan kesejahteraan di alam barzah, juga nanti di alam akhirat. Nabi Muhammad SAW berjanji, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang mendoakan solawat 1 kali untukku, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Artinya saat kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya Allah rahmatilah dan berilah kesejahteraan untuk Nabi Muhammad, balasannya 10 kali lipatnya. Karena itulah Al-Imam As-Sakhawi beliau menyampaikan, tidak ada amal yang lebih banyak berkahnya dalam hidup ini melebihi bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tidak lupa di kesempatan siang hari ini saya mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah. Menjadi muslim artinya kita semuanya telah memasrahkan diri kepada Allah. Maka sebaik-baik sikap yang kita miliki adalah takwa. Bagaimana caranya kita mentaati Allah, bagaimana cara kita menghindar dari segala yang dilarang oleh Allah, bagaimana caranya membuat Allah ridho, bagaimana caranya menghindari murka Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah menyampaikan, jalan masuk surga yang paling pintas adalah ketakwaan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut berkali-kali, memerintahkan berulang-ulang agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah juga berfirman, wa bil walidaini ihsana. Dan ayat-ayat yang serupa Allah ulang berkali-kali. Artinya Allah memerintahkan agar semua manusia berbakti dan berbuat yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Dan Allah seringkali menyebutkan perintah untuk berbakti itu setelah larangan syirik. Para ulama menjelaskan, para ahli tafsir, maksudnya adalah hak yang paling besar setelah mentaati Allah adalah mentaati kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW memperjelas dengan sabdanya, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa terima kasih kepada makhluk, pada manusia, maka mana mungkin bisa berterima kasih kepada Allah. Siapa yang sama orang tuanya sendiri saja tidak tahu terima kasih, apalagi kepada Allah yang maha gaib, yang tidak kelihatan, yang jelas-jelas menjadi sabab musabab munculnya dia di dunia saja dia tidak pernah terima kasih, apalagi Allah yang maha gaib. Itulah makna kenapa Allah sering menyebut perintah untuk menyembah Allah, ditambah lagi perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di antara hal yang sangat memilukan adalah kita melihat banyak sekali manusia zaman sekarang ini yang berani durhaka kepada orang tua. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang tua. Banyak yang berani-beraninya bertengkar dengan orang tua. Banyak sekali orang zaman sekarang melupakan orang tua. Bahkan tidak jarang ada yang berani mengusir orang tua dari hidupnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, agama Islam adalah agama yang paling benci terhadap kedurhakaan kepada orang tua. Maka siapapun yang mengaku muslim, siapapun yang mengaku mukmin tapi durhaka kepada orang tuanya, mencampakkan orang tuanya, seringkali membuat sedih kedua orang tuanya, periksa lagi imannya. Benarkah itu seorang muslim? Mengapakah tidak sedikit pun fitrahnya menuntunnya untuk berbuat baik kepada manusia yang paling berjasa? Di dalam Al-Quran Allah menyebut alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua sangat sederhana. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hanya satu poin saja. Karena kita dulu dikandung orang tua, dilahirkan ke dunia, disusui sampai akhirnya kita bisa hidup sendiri. Itu alasan paling dasar kenapa kita harus berbakti kepada mereka. Maka sungguh benar ungkapan ada seorang perempuan yang mengatakan ketika ditanya, wahai ibuku, apakah melahirkanku itu sakit? Maka dia menjawab, iya nak, melahirkanmu itu sakit, tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah kalau kamu berani menantang dan juga melawan perintah ibumu. Itu lebih sakit daripada melahirkanmu. Betapa benarnya ibu tersebut. Alangkah sakitnya hati orang tua melihat anaknya membantahnya. Alangkah sakitnya hati orang tua melihat anaknya berani melawannya. Alangkah sakitnya hati orang tua saat melihat anaknya menelantarkannya, apalagi sampai mengusirnya. Ma'asyiral muslimin, lihatlah di barat. Di barat itu orang-orang yang sudah tua-tua, mereka semuanya dikeluarkan dari rumah. Karena itulah di barat banyak sekali panti-panti jompo, isinya orang-orang tua, bukan tidak punya anak. Mereka punya anak tapi mereka sudah dikeluarkan dari rumah mereka. Di Amerika, negara yang disebut sebagai negara adidaya, maju, tapi lihatlah akhlak-akhlak terhadap orang tua. Mereka yang sudah di usia senja bukan malah tenang dan bahagia menikmati bakti dari anak-anaknya,
mereka malah justru merasakan penderitaan, terusir dari rumahnya dan dianggap seakan-akan tidak berguna. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah telah diberi hidayah, dituntun untuk menjadi seorang muslim, diajari bagaimana sikap yang paling baik terhadap orang tua. Ma'asyiral muslimin, karena itulah dalam Islam durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang sangat berbahaya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau menyebut al-israku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, lalu kemudian durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang paling besar. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya hukumannya adalah kontan di dunia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Albani, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua perkara hukumannya akan Allah balas kontan di dunia dan besok akan Allah adab ulang di akhirat. Al-baghyu wa uququl walidain, yaitu zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, durhaka kepada orang tua merupakan tanda kerusakan moral dan juga kerusakan akhlak manusia yang paling parah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat semua orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mal'unun man aqqa walidayhi, sungguh terlaknat orang-orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya maka sholatnya tidak akan diterima. Beliau menyampaikan salah satun, ada tiga golongan manusia yang sholatnya tidak akan diangkat dari atas kepala mereka sampai ke langit, tidak akan diangkat, tidak akan diterima. Beliau menyebutkan wal aqli walidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, kadangkala kita melihat bisa baik sama teman, bisa baik sama istri, kita bisa baik sama tetangga, tapi jarang sekali kita memikirkan perbuatan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Padahal setiap manusia ketika melahirkan anak, semua orang yang punya anak tentunya ingin sekali merasakan baktinya, ingin suatu saat nanti merasakan kebahagiaan dan juga ketentraman dari anaknya. Tapi anak durhaka merupakan petaka. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, marilah kita memandang pada diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang durhaka ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesadaran, membuat kita senantiasa berpikir dan juga senantiasa bersyukur, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau di depan mimbar, beliau naik ke atas mimbar sambil mengucapkan amin, amin. Ketika turun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa amin, amin? Maka kemudian Nabi menjelaskan, tadi Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad kul amin, wahai Muhammad katakan amin. Dan Jibril mengatakan, man adraka walidayhi walam yadkhulil jannah, siapa yang sempat melihat kedua orang tuanya di usia senja tapi tidak masuk surga, maka celakalah dia. Ragima anfumriin adraka walidayhi indal kibari walam yughfar lahu, sungguh celaka orang-orang yang punya orang tua tapi masih sempat-sempatnya menyisakan dosa. Karena berbakti kepada orang tua adalah sebesar-besar kebaktian dan amal soleh yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita semuanya, al-walidaini babani min abwabil jannah, orang tua adalah merupakan pintu surga.
Maka barang siapa yang pengen merawatnya, rawatlah pintu surganya. Tapi siapa yang ingin membuangnya, silahkan dibuang, sehingga pintu surga tertutup baginya. Maka dari itulah ketika kita masih punya orang tua, kesempatan masuk surga sangat besar, luar biasa buat kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Melihat fenomena-fenomena yang ada, marilah kita semakin insaf dan sadar diri bahwa banyak manusia zaman sekarang yang tidak memperhatikan kondisi orang tuanya. Banyak manusia zaman sekarang membuat orang tuanya murka dan juga membuat orang tuanya selalu dalam kesedihan. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang hidup terlalu asik, lupa sama orang tuanya yang sudah tiada, melupakan kewajiban sebagai anak, melupakan tindakan-tindakan baik yang harusnya dilakukan untuk mengangkat derajat mereka. Mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita ini sudah menjadi anak yang berbakti? Apakah kita ini sudah menjadi anak yang baik? Mari kita periksa diri kita. Yang pertama, secara hati. Apabila orang tua kehadirannya membuat kita selalu bersyukur, apabila hati kita selalu memikirkan mereka, apabila hati kita selalu dipenuhi rasa terima kasih kepada orang tua, maka ini adab batin kita sudah benar. Tanpa orang tua kita ini tidak pernah ada di dunia. Tanpa mereka, tanpa lewat dan wasilah mereka, kita ini tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah menikmati kehidupan dunia. Karena itulah bagi setiap muslim hendaknya mengisi hatinya setiap hari dengan rasa terima kasih kepada orang tua. Sering-sering mengungkapkannya kepada orang tua, sering-sering mengatakannya kepada orang tua sebagai wujud terima kasih. Dan batin seorang anak apabila melihat orang tuanya sakit, melihat orang tuanya sedih, melihat orang tuanya dirundung kegelisahan, anak harus memikirkan lebih dari yang semestinya. Karena seorang anak punya kewajiban untuk memberikan sikap yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Apabila kita mendengar kabar orang tua sakit, kalau mampu menangislah. Paling tidak itu sikap yang paling jantan sebagai seorang anak yang bisa tahu rasa terima kasih kepada orang tuanya. Hati ini harus senantiasa sadar betul dan harus senantiasa dipenuhi rasa terima kasih kepada mereka. Ingatlah diri kita yang dulu begitu kecil, tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyusahkan. Seringkali orang tua itu menangis karena kita. Seringkali orang tua itu sedih gara-gara kita. Seringkali orang tua itu tidak tidur gara-gara kita. Seringkali orang tua itu menahan-nahan diri tidak membeli ini itu demi membahagiakan kita. Seringkali orang tua itu berusaha menahan sakit dan derita demi melihat senyum kita. Rasa apa yang paling pantas kita berikan kecuali rasa perhatian dan juga rasa terima kasih yang paling mendalam. Apabila kita belum sedikit pun hati kita tergerak untuk berterima kasih pada orang tua, durhakalah kita. Naudzubillah. Yang kedua adalah lisan. Adab yang terbaik lewat lisan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada kedua orang tuamu kalimat yang benar-benar memuliakan mereka. Setiap kali kalian mau berkata, pastikan kalimat kalian membuat mereka merasa dimuliakan, merasa menghormati mereka. Jangan sekedar ngomong, jangan asal ngomong kepada orang tua. Alangkah menyedihkannya melihat
generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang bicara kepada orang tuanya sama seperti bicara dengan teman, bahkan yang lebih parah berani membentak, berani untuk menghina, bahkan mengata-ngatai orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Alangkah menyedihkannya kadang kita melihat sesama teman satu sama lain menggibah orang tuanya. Alangkah menyedihkannya ketika kita melihat anak-anak zaman sekarang tidak punya sopan santun saat berbicara dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, ucapkanlah kalimat-kalimat yang membuat orang tua merasa terhormat. Sa'id Ibnul Musayyib, beliau apabila di depan orang tuanya tidak pernah berani mengeraskan suara, padahal beliau adalah ulama kondang, kibarut tabi'in, tapi sikap kepada orang tua adalah yang terbaik daripada sikap-sikap yang lain. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya adalah pembuat patung, artinya dia adalah salah satu sumber kemusyrikan. Tapi Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, beliau sikapnya sangat-sangat lembut, sangat-sangat baik. Bukan hanya itu, Nabi Musa alaihissalam, beliau itu ketika mendakwai Fir'aun, maka Fir'aun didakwai dengan sangat lembut. Kenapa demikian? Karena Fir'aun adalah ayah angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun, diasuh oleh Asia, dan bapak angkatnya adalah Fir'aun. Makanya diungkapkan wa qula lahu qawlan layyinan, bicaralah kepada Fir'aun dengan kalimat yang paling lembut, paling lembut. Ma'asyiral muslimin, apalagi kepada orang tua kandung kita. Maka pastikan setiap ucapan yang kita lakukan, yang kita sampaikan, membuat mereka merasa dihargai, dihormati. Jangan sekali-kali kita ini melecehkan dan merendahkan martabat orang tua kita. Yang kedua, yaitu wa kullahuma qaulan maisura. Wa kullahum qaulan maisura, katakanlah kepada keduanya kalimat yang mudah difahami. Artinya saat kita berbicara dengan orang tua, janganlah kita bernada sombong, janganlah kita berlagak tinggi hati dan juga membanggakan diri, sehingga akhirnya orang tua menerimanya dengan sangat berat. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh kedua orang tuamu. Sampaikanlah setiap keluhan, setiap masalah, sampaikanlah setiap keinginan dengan yang sebaik-baiknya. Seringkali kita melihat anak kehilangan adab hanya gara-gara persoalan warisan, mereka bertengkar, orang tua menjadi korban bentak-bentakan semuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, betapa durhakanya manusia yang berani untuk mengatakan kalimat-kalimat yang sangat berat bagi orang tua untuk menerimanya. Apalagi kalimat-kalimat yang sering menyakiti mereka dengan ungkapan-ungkapan mengatakan salah kamu sendiri, kenapa kamu melahirkan aku, dan lain sebagainya. Benar-benar sebuah kekufuran. Ma'asyiral muslimin, Islam menjaga sekali ucapan manusia terhadap orang tuanya, jangan sampai menimbulkan rasa sakit dan bekas sakit walaupun kecil. Islam melarang sekedar mengucapkan uffil, yaitu mengatakan ah. Saat diperintah mengucapkan ah, sekedar menolak hanya dengan 2 huruf saja itu hukumnya haram. Apalagi kalau sampai menyakiti hati mereka. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian adab yang ketiga adalah adab dalam perbuatan. Tunjukkanlah kepada mereka adab yang sebaik-baiknya. Saat diperintah patuhilah mereka, selama itu bukan maksiat, maka itu adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Walaupun kita merasa berat, lakukanlah, karena itu akan mendatangkan kebahagiaan dari sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kalau kita sudah tahu orang tua kita sukanya apa, sangat gampang sekali membahagiakan mereka. Tinggal kita tanya, apa yang kau sukai wahai ayah, apa yang kau sukai wahai ibu, kita berikan, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Membuat senyum mereka sama dengan mencerahkan hidup kita. Membuat mereka tertawa bahagia, berarti kita telah menyusun jalan masuk surga yang paling mudah. Membuat mereka bangga, berarti kita adalah anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata mereka. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara bentuk bakti kita kepada mereka, yaitu hendaknya kita sudah memberi tanpa mereka minta.
Sungguh durhaka kita kalau sampai nunggu orang tua menghubungi kita minta. Durhaka sekali kita. Kita harusnya sudah paham orang tua mau apa, kondisinya bagaimana, keadaannya seperti apa, dan kita langsung bergerak dan berbuat tanpa perlu mereka yang harus minta-minta. Sampai mereka kadang dengan penuh rasa malu mengungkapkan keinginannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita lebih baik lagi kepada orang tua. Jangan sampai mereka harus minta. Kita yang sudah tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, penuhilah. Dikisahkan dari Usamah bin Zaid, suatu ketika ibunya mengatakan, aku ingin sekali makan jantung kurma dimasak seperti biasa. Maka pada waktu itu Usamah bin Zaid langsung melihat tabungannya, ternyata ada uang. Diperkirakan sekitar 100 dirham. Pada waktu itu dia mencari pohon kurma yang dijual, lalu kemudian dia beli. Saat itu adalah musim paceklik, makan susah. Tapi karena Usamah bin Zaid punya uang 100 dirham, lalu kemudian dia cari pohon kurma. Setelah dapat dia potong. Orang-orang pada berkomentar, wahai Usamah, apa kamu sudah gila? Di zaman paceklik seperti ini kamu punya pohon, ini seperti punya emas. Kenapa malah kamu potong? Maka kemudian Usamah bin Zaid menjawab, ibuku suka sekali makan jantung pohon kurma, dan oleh karena itu, karena saya mampu membelikannya, walaupun kata orang mahal, akan saya penuhi. Dan melihat senyum ibuku itu jauh lebih membahagiakan daripada memiliki uang 100 dirham. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita ingin disebut anak yang berbakti, doakanlah orang tua. Di sholat 5 waktu kita, setelah sholat berdoalah. Setiap kali kita ingat kebaikan mereka, doakanlah. Durhaka sekali kita sebagai anak kalau lisan kita ini tidak pernah berdoa untuk orang tua. Sebagai anak, doa terbaik itu untuk siapa? Untuk orang tua. Tidak ada doa yang terbaik melebihi doa kita untuk orang tua kita. Kemudian doa untuk istri kita, untuk anak kita, baru kemudian untuk teman-teman kita. Kita seringkali melalaikan doa untuk mereka, padahal doa itu adalah merupakan makanan pokok, merupakan sumber kehidupan mereka yang di alam barzah. Mereka itu di sana akan diangkat derajatnya, akan dibebaskan dari adab kubur karena istighfar dan doa-doa kita. Nah, kalau kita sebagai anak melupakan mereka saat mereka sudah tidak bisa beramal lagi, betapa sedihnya mereka yang ada di sana. Kemana anakku yang dulu aku besarkan? Kemana anakku yang dulu aku banggakan itu? Kemana mereka semuanya yang jumlahnya sangat banyak yang aku lahirkan? Kenapa tidak ada satupun yang mendoakan kebaikan untukku? Betapa sedihnya orang tua, mereka di alam barzah meronta-ronta, memohon-mohon. Mudah-mudahan ada di antara anaknya yang mendoakannya. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, yaitu kita tetap menyambung hubungan baik orang tua kita dengan teman-temannya. Kita mungkin seringkali melihat ada lalu lalang di rumah kita, teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita. Saat ayah ibu kita sudah tidak ada, maka bentuk bakti kita adalah berbuat baik kepada teman-temannya ayah dan teman-temannya ibu. Kalau ada kemampuan, kirimilah mereka bingkisan-bingkisan, undanglah mereka saat momen-momen kebahagiaan, supaya mereka merasa tetap bersambung walaupun teman mereka sudah tiada. Anaknya yang berbakti terus menyambungnya, sebagaimana sabda Rasulullah, wa inna min birri walidaik, di antara bentuk baktimu kepada orang tuamu adalah kamu menyambung biwuddi walidaik, kamu menyambung hubungan dengan orang-orang kesayangan kedua orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang membanggakan, membahagiakan. Kehadiran kita menambah kebahagiaan, kehadiran kita menjadi penyelamat untuk orang tua di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana
warham walidina warhamhum kama rabbawna sighara ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.